Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi Ibu akan menjelaskan mengenai tugas kemarin ya. Nah, contohnya itu kan di sini belum digambarkan kemarin. Jadi ini akan kita gambarkan ya. Di sini X-nya itu 834 sama 778. Nah, untuk gambar kurva normalnya itu, jadi posisi rata-ratanya itu kan berada di tengah. Nah, mio-nya itu berarti di sini mio kita kemarin itu kan contohnya itu 800. Jadi di sini ketika mio-nya ya Z itu ketikanya sama dengan mio, itu berarti Z-nya itu kan bernilai 0. Nah, kemarin itu X yang ditanya itu kan antara 778 dan 834. Nah, 778-nya ini tidak masuk ya. Dan 834 ini juga tidak masuk sehingga dia posisinya itu X-nya itu lebih besar dari 778 dan lebih kecil dari 834. Nah, untuk luas kurvanya ini adalah 1 ya. Total semuanya itu 1. Jadi dari sebelah kiri, paling kiri, nah sampai dengan titik yang ditanya itu dia semakin ke kanan itu semakin besar. Jadi kalau di sini misalnya X-nya 834 itu kan Z-nya itu setelah dihitung itu kan bernilai 0,85. Berarti 0,85 kan berarti dia ke kanan ya, positif. Jadi ketika dia berada di jalur tengah-tengah, berada di posisi mio itu kan sama dengan 0. Berarti kalau dia negatif berarti dia ke kiri ya, dari 0 ke kiri. Nah, ini 0,85 berarti posisinya di sini 0,85. Jadi kita lihat di tabelnya itu Z 0,85 itu didapatnya itu 0,8023. Berarti ini maksudnya itu jadi luas dari yang paling kiri sampai dengan X834 itu berarti 0,8023. Nah, jadi dari kiri sampai X ini jadi luas dari sini ke sini itu 0,8023. Nah, untuk X778 itu sudah dihitung Z-nya itu negatif 0,55. Berarti kita lihat lagi di tabelnya itu negatif 0,55 itu nilainya itu 0,2912 ya. Sampai sini sampai 778 itu 0,2912. Jadi dari kiri sampai dengan X778 ini itu 0,2912. Nah, berarti luas yang dari 778 sampai 834 itu kan artinya luas 834 itu dikurangi dengan luas yang sebelum menjadi 778. Jadi makanya dia itu adalah luas 834 itu 0,802 023 itu dikurangi dengan 0,2912. Itulah luas yang diarsir. Berarti luas yang diarsirnya itu adalah 0,5111. Ya, itu mengapa dia dapatnya itu 0,511. Jadi dia luas sampai dengan 834 dikurangi dengan luas sampai dengan 778 ya, karena kan kita hanya butuh luas dari 778 sampai 834 gitu. Nah, cara membaca tabelnya itu sama ya, Ibu ulangi lagi. Kalau dia 0,85 berarti 0,85 positif ya. 0,85 0,8 terus 5-nya di sini. Nah, ini dapatnya ya. Nah, lihat 0,8023 ya. Jadi lihat di Z kirinya ya. Di Z-nya itu 0,8. Nah, lihat atasnya itu 0,05. Kalau untuk negatif 0,55 itu sama ya. Negatif 0,55 berarti negatif 0,5. Lihat atasnya itu 0,05 berarti dapatnya itu adalah 0,2912 ya.
Jadi lihat peluangnya itu yang di tengahnya. Itu untuk yang contohnya ya. Nah, sekarang untuk yang soal kemarin. Kalau yang Poisson itu rata-rata udah bisa, berarti sekarang yang normal. Nah, di sini kita cari dulu mu-nya. Mu-nya itu kan 20%, jadi 0,2 kali 600 ya. Ini sorry, ini kurang nolnya, jadi ini 120. Nah, 120 untuk simpangan bakunya itu akar dari N kali P kali Q ya. N kali P kali Q, N-nya 600, P-nya 0,2, Q-nya 0,8. Nanti diakarkan ya. Nah, di sini paling sedikit 70 orang dan paling banyak 80. Berarti di sini 70-nya itu tidak masuk ya. Ya, 70 itu masuk karena paling sedikit 70. Berarti 70 masuk. Makanya dia berarti dikurangi di sini 0,5 ya. Batas bawahnya. Berarti 70 dikurangi 0,5 sehingga di sini X-nya itu 70-nya masuk ya. Karena paling sedikit 70. Kalau yang contoh soal kita tadi itu 778 itu tidak masuk ya. Jadi dia itu antara kalau yang ini paling sedikit 70 berarti 70-nya masuk dalam X. Makanya dia di sini dikurangi. Terus paling banyak 80 berarti 80 masuk dalam X. Jadi ini harus ditambah dengan 0,5. Kalau tidak kita tambah dengan 0,5 berarti kan ini harus batas atasnya ya. Berarti kalau di sini 80 X-nya itu tidak masuk. 80-nya tidak masuk, makanya dia harus ditambah sehingga di sini X-nya 80-nya masuk. Nah, untuk mencarinya biasa ya, kalian hitung Z-nya. Nah, ini posisi kurva kita, ini rata-ratanya itu 120. Nah, ditanya itu kan yang 70 sama 80. Berarti kalian lihat itu untuk nilai Z-nya ketika ini hitung Z-nya, dapat Z-nya, ini ketika 80 Z-nya dapat. Nah, ini peluangnya kecil sekali. Karena kita di sini soalnya itu kan ini rata-ratanya aja 120. Sementara yang ditanya itu sangat jauh dari rata-ratanya. Berarti di sini kan Z-nya itu otomatis negatif semakin ke kiri ya. Makanya dia nanti peluangnya itu sangat kecil karena dia jauh dari rata-ratanya. Nah, karena dia jauh dari rata-ratanya berarti kan dia semakin kecil. Ini cara mencari yang luas yang diarsir ini berarti kalian lihat ketika Z-nya yang X-nya 80 di sini. Nanti lihat yang X-nya 70. Nah, hasilnya itu kan dikurang nanti. Yang hasil yang X-nya 80 dikurangi yang 70. Itulah yang diarsir. Ini sangat kecil sekali. Nah, itu bisa 0,000 dan seterusnya ya. Nah, untuk itu karena dia sangat kecil sekali ini, jadi ini di sini kalian rubah saja soalnya ya. Rubah soalnya karena rata-ratanya itu 120. Jadi kalian rubah aja di sini gunakan 100 sama 110 aja. Ya, jadi mendekati. Jadi paling sedikit 100 dan paling banyak 110 ya. Jadi dia udah lumayan luas. Jadi peluangnya itu tidak sangat kecil ya. Ini jadi kalian rubah aja soalnya jadi 100 sama paling banyak 110. Atau bagi yang sudah mengerjakan tidak masalah, ini lihat aja nggak apa-apa sesuai dengan soal sebelumnya. Nggak apa-apa, peluangnya itu kecil sekali ya, 0,0000003. Nah, seperti itu. Sekarang yang untuk soal nomor 2. Nomor 2. Di sini mu-nya ada, simpangan bakunya ada. Terus ini X-nya. Jadi kalian hitung dulu berapa Z-nya untuk X-nya 8 ini, lebih dari 8. Terus lihat di tabel berapa peluangnya. Nanti untuk menentukan harinya itu tinggal peluangnya itu dikalikan dengan jumlah hari. Sama dengan yang B-nya seperti itu ya. Ini lanjutan yang untuk soal, contoh soal. Jadi kalau untuk cara membaca tabel, ini tabelnya ya, ini tabelnya udah lengkap. Jadi semakin dia, tabel itu kan semakin dia ke kiri,
semakin besar negatif Z-nya itu, maka dia semakin kecil luasnya, ya. Seperti itu. Nanti jika ada yang tanyakan lagi, silakan ya tentang tugasnya.